sekarang lagi PSBB nih. Kondisi ekonomi juga belum stabil. Sementara kebutuhan ini itu masih harus dipenuhin. Ada nggak sih cara untuk menghemat pengeluaran supaya bisa survive? Hai semua, selamat datang di channelku, channelnya Ina Juina. Oke, kemarin aku udah pernah sharing tentang apa yang harus kita lakukan pada saat kena PHK di masa pandemi. Salah satunya adalah mengatur pengeluaran untuk makanan. So, kali ini aku mau sharing tentang gimana cara menghemat makanan. Tema ini akan aku bagi jadi 2 part ya. Part pertama khusus untuk orang-orang yang tinggal di rumah atau anak rumahan. Dan part yang kedua khusus buat anak kosan. Soalnya kalau dijadiin satu video tuh bakal panjang. Jadi aku bagi jadi 2, oke? Nah, untuk part pertama ini aku akan sharing cara menghemat makanan ala anak rumahan. Oh ya, untuk konten kali ini gak cuman untuk kalian yang masih tinggal bersama orang tua di rumah, tapi juga bermanfaat buat kalian yang udah berkeluarga juga. Yang jelas, tips yang akan aku share ini lumayan bisa menghemat pengeluaran karena faktor konsumsi. Lagian ini kan katanya lagi resesi ya, jadi kita harus pinter-pinter saving cost. Dan juga sekarang kan lagi pandemi nih, jadi kurang-kurangi ya interaksi dengan dunia luar. Oke, langsung aja. Ada banyak faktor yang bisa bikin kamu hemat kalau kamu ada di rumah. Misalnya, kamu lebih leluasa untuk mengatur bahan makanan. Kamu juga punya alat masak dan dapur kamu sendiri. Mungkin juga kamu punya kulkas di rumah. Dengan memanfaatkan apa yang ada di rumah, kamu akan bisa banyak berhemat. Apa aja sih yang bisa kamu lakuin? Yang pertama, buat daftar belanja. Daftar belanja ini bikin kamu gak kelap loh waktu belanja. Coba deh bandingin kalau kamu belanja dengan menggunakan daftar kebutuhan dan gak bawa daftar. Pasti lebih boros yang nggak bawa daftar belanjaan. Khusus untuk bahan makanan, usahakan membeli bahan makanan yang bisa untuk beberapa kali masak. Misalnya nih, sayur kangkung bisa untuk 2-3 kali masak. Tapi itu tergantung juga sih berapa jumlah orang di rumah yang makan. Kalau aku pribadi sih untuk belanja sayur, bumbu, tahu, tempe, dan telur itu seminggu kisarannya habis 30-50 ribu. Lumayan hemat kan? Jadi dalam daftar belanjaan tuh aku rencanain bahan apa aja yang awet disimpan dan bahan apa aja yang harus cepat diolah. Misalnya nih sayuran yang gak awet disimpannya kayak bayam, tauge, kangkung. Itu dalam waktu 2-3 hari itu harus habis dimakan. Nah, jadi untuk bahan yang seperti ini dimasak duluan. Sementara untuk kayak kentang, buncis, wortel itu daya tahannya lebih lama. Jadi dimasaknya setelah sayur yang harus diolah tadi. Oh ya, jangan lupa untuk memperhatikan cara menyimpan bahan makanan yang baik dan benar ya. Terus manfaatkan juga kulkas untuk menyimpan bahan makanan ini ya. Nah, ngomong-ngomong soal kulkas, kita masuk ke poin kedua, yaitu periksa isi kulkas. Teruntuk kalian yang punya kulkas nih ya, kadang kita tuh nggak ingat udah nyimpen apa aja di dalam kulkas. Misalnya nih kita beli makanan, terus maunya dimakan nanti-nanti. Lama-lama lupa. Malah mungkin ada makanan yang udah setahun di dalam kulkas kalian. Ayo, coba diperiksa. Jadi langkah pertama, coba kita periksa dulu isi kulkas kita. Kalau ada makanan yang udah lama gak kemakan tapi dia masih layak makan, mulai rencanain penghabisan makanan tersebut. Jangan dibuang, oke? Terus biasakan beli bahan makanan yang baru setelah makanan yang disimpan di kulkas habis duluan ya. Intinya, habiskan dulu, terutama yang cepat basi. Setelah itu baru belanja lagi deh. Dengan begini, kamu akan meminimalisir buang-buang makanan. Jadi lebih irit kan? Kulkas nggak bau, kantong juga nggak jebol. Yang ketiga, masak sendiri di rumah. Ayo, kamu suka jajan apa? Barbecue chicken wings, french fries, kopi, boba? Coba deh kamu mulai untuk belajar bikin menu-menu yang biasa kamu beli di luar. Menu-menu ini biasanya bisa kok dimasak di rumah. Resepnya juga udah banyak di Google, di Cookpad, atau media lainnya. Apapun hasilnya, kamu akan bangga dengan hasil masakanmu sendiri. Yuk kita coba berhitung. Misal nih, biasanya kamu beli boba, harganya 30.000 untuk 1 cup. Kalau kamu bikin sendiri,
kamu cuma butuh susu, gula jawa, tepung kanji, dan jeli coklat. Udah. Nah, bahan-bahan yang kamu punya ini bisa dipakai untuk masak-masak selanjutnya loh. Kemudian, yang keempat, hitung dan atur pola makan kamu. Nah, di video sebelum ini tentang PHK karena corona, aku ada nyebutin di situ. Walaupun irit, tapi kita harus menjaga asupan gizi kita. Nah, ini bisa dilakukan dengan cara mengatur pola makan. Misalnya nih, hari ini kamu makan nugget. Nah, besok kamu jangan makan nugget lagi. Kamu bisa ganti dengan misalkan telur, atau tahu, atau tempe, atau ayam, atau daging. Terserah yang ada di rumah itu apa. Terus, jangan lupa untuk bikin sayuran ya. Buat kamu yang gak suka makan sayur, pilihlah 3-4 jenis sayur yang paling bisa kamu makan. Lalu kamu masak sendiri sayurannya. Pasti rasanya lebih enak ketimbang dimasakin orang. Atau kalau misalkan kamu masih kesulitan buat makan sayuran, dicampur aja tuh sama lauknya. Misalnya kamu bikin telur dadar isi wortel atau isi kubis. Bisa juga kamu bikin oseng-oseng, ayam, telur campur sama sawi gitu misalnya. Nah, kalau kamu tipe omnivora kayak aku, variasi makanan kamu bakal banyak banget. Mengatur pola makan ini, selain membuat asupan gizi kamu terjaga, juga membuat kamu gak cepat bosen sama masakan rumahan, karena ganti-ganti terus gitu loh. Nah, yang kelima, kalau kamu males masak terus-terusan, kamu bisa bikin menu yang bisa dimakan untuk 2-3 hari ke depan. Misalnya, bikin soto, tongseng, opor, rawon, apalagi ya? Bakso, atau menu lainnya. Tapi jangan kebanyakan bikinnya ya. Soalnya nanti kalau kebanyakan takutnya kamu sendiri yang bosan sama masakan kamu yang itu-itu aja. Dan lagian juga kalau masakan terlalu sering dipanasin tuh kayaknya nggak terlalu sehat juga sih. Ya kan? Oke, tips yang keenam, belilah bahan lauk, kemudian kamu bagi-bagi menjadi jenis masakan yang mau kamu bikin. Misalnya beli ayam 1 ekor tuh, kan dipotong-potong kan biasanya. Nah, itu langsung kamu bagi-bagi nih. Yang bagian ini mau untuk bikin semur, yang bagian ini mau buat bikin sop, yang bagian ini mau buat bikin opor, yang bagian ini mau digoreng doang. Tuh, terus habis itu kamu simpan masing-masing tuh dalam plastik, terus kamu masukin ke dalam freezer. Jadi, waktu kamu mau masak, kamu cukup ngeluarin satu bagian aja dan gak perlu ngeluarin semuanya. Nah, ini yang membantu kamu untuk lebih cepat nge-chillernya dan gak ngerusak daging lainnya karena berkali-kali di-chiller. Kamu juga akan lebih mudah memperkirakan berapa banyak jenis masakan yang bisa kamu bikin. Ini juga berlaku buat jenis lauk lainnya ya, misalkan kayak daging, ikan, cumi, dan jenis lauk lain yang kamu beli. Misalkan tahu tempe juga bisa nih diginiin, tapi nggak masuk freezer, masuknya kulkas biasa ya. Kemudian yang ketujuh, jangan terus-terusan makan mie instan. Kalau menurutku ya, makan mie instan itu boleh-boleh aja, asal jangan tiap hari banget. Misalnya nih dalam seminggu kamu tuh maksimal makan 2-3 kali. Sebenarnya yang aku tahu itu aturan makan mie instan yang baik 1 minggu 1 kali. Cuman ya namanya kita lah ya, kalau misalkan gak kuat ya 2 kali lah, gak apa-apa. Cheating dikit. Tapi yang jelas jangan kebanyakan ya, karena kalau sampai sakit itu yang ngerasain kita sendiri. Kalau aku pribadi sih bisa tahan sih sebulan sekali. Malahan dulu itu pernah kok aku nyimpen mie instan itu sampai 3 bulan gak kemakan-makan. Serius deh. Oke, tips yang ke-8. Kenyangin perut dulu sebelum keluar. Nah, yang ini demi kocek di kantong nih. Kalau kamu terpaksa keluar rumah untuk mengerjakan suatu urusan, usahakan perut kamu udah kenyang ya. Jadi nanti di luar sana kamu bisa kontrol jajan. Misal nih diajak meeting di kafe. Karena kamu udah kenyang, menu yang kamu pesen itu paling cuma minuman dan ya maksimal sama snack-snack lah. Kamu nggak perlu keluarin kocek lebih untuk makanan berat. Kemudian yang ke-9, bawalah bekal untuk kamu yang pergi ke kantor, sekolah, atau ke kampus. Ini sebenarnya udah umum sih, tapi mungkin nggak semua orang nerapin. Nih ya, aku kasih tahu, dengan membawa bekal dari rumah, kamu nggak perlu pusing-pusing mau makan apa nanti. Kerja atau belajar juga jadi lebih fokus.
Karena nih ya, kalau pengalamanku pribadi, kalau aku nggak bawa bekal, sekitar jam 11 tuh aku udah mulai nggak fokus kerjanya. Terus kayak udah mikirin nanti mau makan apa, terus bisa lama banget mikirnya. Nah, makin lama dipikir, makin lapar. Nah, kalau udah lapar, jadi pusing gitu. Jadi, bawa bekal itu adalah salah satu solusi yang bagus. Makanan yang kamu bawa juga pasti lebih terjamin kebersihan dan kesehatannya. Pastinya lebih hemat. Nah, itu dia yang bisa aku share hari ini. Kalau kamu punya tips lain cara menghemat ala anak rumahan, komen ya. Mudah-mudahan apa yang aku bagi kali ini bermanfaat buat kita semua. Kalau kalian suka dengan videoku, klik tombol like dan subscribe, jangan lupa. Nanti aku akan cari tema lain yang menarik dan bisa aku share supaya bermanfaat buat kita semua. Terima kasih sudah menonton video ini. See you on the next part.